Pada praktikum basis data 2 kali ini, kita akan membahas bab 12 mengenai view. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami definisi view, dapat membuat view, dapat memanggil data melalui view, merubah definisi view, insert, update, dan delete data melalui view, serta yang terakhir menghapus atau drop view. Teori dan percobaan. Definisi view. View adalah salah satu objek database yang secara logika merepresentasikan subhimpunan dari data yang berasal dari satu tabel atau lebih tabel. Kegunaan dari view adalah membatasi akses database, membuat query kompleks secara mudah, mengizinkan independensi data, untuk menampilkan view atau pandangan data yang berbeda dari data yang sama. Ada dua tipe view, yaitu simple view dan complex view. Berikut ini perbandingan antara simple view dan complex view. Dari fitur, jumlah tabel, simple view memiliki satu dan complex view terdiri dari satu atau lebih. Untuk berisi fungsi, simple view tidak terdapat fungsi, complex view terdapat fungsi. Berisi grup data, simple view tidak berisi, dan complex view berisi grup data. DML melalui view, untuk simple view, ya, complex view tidak selalu. Membuat view. View dapat dibuat dengan perintah create view. Subquery dapat ditanamkan dalam create view, tapi subquery yang digunakan tidak boleh berisi klausa order by. Contohnya pada percobaan yang pertama, buat view employee FU10 yang berisi detail dari pegawai yang bekerja pada departemen 10. Dan berikut ini adalah SQL statement-nya. Create view employee VU10 as select employee number in name job from employee, di mana departemen number sama dengan 10. Untuk menampilkan struktur dari view, diberikan perintah describe nama view. Contohnya adalah seperti berikut. Describe employee VU 10, dan berikut ini adalah tampilan dari view dengan nama employee view nomor 10. Pada view juga dapat dibuat kolom alias, yaitu contohnya pada percobaan nomor 2, buat view salvo nomor 30 yang berisi nomor nama dan gaji pegawai yang bekerja di departemen 30. Beri nama kolom baru yaitu employee number, name, dan salary. Dan berikut ini adalah perintahnya. Create view salvo 30 as select employee number dengan nama alias employee number, in name dengan nama alias name, sal dengan nama alias salary from employee, di mana departemen number sama dengan 30. Selanjutnya, memanggil data dari view. Untuk memanggil data dari view, digunakan perintah yang sama seperti memanggil data dari tabel. Contohnya, pada percobaan nomor 3, tampilkan semua data yang ada pada view salview 30. Maka berikut ini adalah perintahnya, select bintang from salview 30. Dan berikut ini adalah tampilan isi dari view dengan nama salview 30. Terdapat employee number, name, dan salary dari pegawai yang bekerja di departemen 30. Memodifikasi view. Untuk memodifikasi view digunakan klausa create or replace view. Contohnya pada percobaan nomor 4,
Modifikasi judul kolom dari employee view 10 yaitu pada percobaan nomor 2 menjadi seperti berikut. Maka berikut adalah SQL statementnya. Create or replace view mview dengan nomor 10 yaitu employee number, employee name, job title as select employee number, e-name, job from employee di mana department number sama dengan 10. Maka saat kita menampilkan select bintang from mview 10, maka berikut ini adalah tampilan dari isi mview 10 yang telah dimodifikasi. Membuat compact view. Berikut ini akan dicontohkan pembuatan compact view yang berisi fungsi grup untuk menampilkan nilai yang berasal dari dua tabel. Contoh pada percobaan nomor 5, buat compact view dengan nama departemen sum view yang berisi nama departemen, minimum gaji, maksimum gaji, rata-rata gaji dari seluruh pegawai pada tiap-tiap departemen. Maka berikut ini adalah perintahnya. Create view dengan nama departemen sum view, name, minsal, maksal, avgsal, as, select d.dinam, min e.salary, max e.salary, average dari salary from employee dengan nama alias E, departemen dengan nama alias D, di mana e.department number sama dengan d.department number, group by d.diname. Maka saat data dari view ditampilkan dengan perintah select bintang from department sum view, maka berikutnya adalah tampilan dari view dengan nama departemen sum view. Aturan untuk membentuk operasi DML pada view. Berikut ini aturan untuk membentuk operasi DML pada view. Operasi DML dapat dibentuk pada simple view. Baris data pada view tidak dapat dihapus jika berisi fungsi grup, klausa group by, keyword distinct. Data pada view tidak bisa dimodifikasi jika berisi tiga kondisi yang sudah disebutkan di atas, kolom yang didefinisikan oleh suatu ekspresi, dan kolom row 6. Selanjutnya, aturan untuk membentuk operasi DML pada view. Pada view tidak bisa ditambahkan data jika view berisi 5 kondisi yang sudah disebutkan di atas, terdapat kolom not null pada base table atau tabel asal di mana view dibuat dan tidak dipilih oleh view. Selanjutnya, menggunakan klausa with check option. Jika klausa with check option digunakan, maka tidak diperbolehkan terjadi perubahan data pada kolom yang punya relasi ke tabel yang lain. Misal pada view mview 20, kolom department number punya relasi ke kolom department number pada tabel departemen. Maka, perubahan data yang dilakukan pada kolom ini tidak diperbolehkan. Contohnya pada percobaan 6, buat view dengan nama employee view 20 yang berisi semua data pegawai pada tabel employee yang bekerja di departemen 20. Beri klausa with check option. Dan berikut ini adalah perintahnya. Create or replace view mview 20 as select bintang from employee di mana department number sama dengan 20 with check option constraint mview 20 underscore stack. Perubahan yang dilakukan pada view mview 20 untuk kolom department number akan menimbulkan pesan kesalahan. Contohnya, jika kita melakukan update mview 20, set department number sama dengan 10 di mana employee number sama dengan 7788, maka akan muncul error at line 1, view with check option will close violation. Jadi di sini maksudnya adalah kita tidak dapat melakukan perubahan pada mview 20 dengan with check option. Mengabaikan operasi DML. Klausa read only digunakan jika kita ingin mengabaikan atau tidak mengizinkan semua operasi DML yang dilakukan pada data.
Contohnya, pada percobaan yang nomor 7, buat view dengan nama MView10 yang berisi data nomor, nama, dan pekerjaan pegawai untuk pegawai yang bekerja di Departemen 10. Gunakan klausa read only untuk mengabaikan operasi DML pada view. Dan berikut ini adalah perintahnya. Create or replace view MView10 as select employee number in name job from employee di mana department number sama dengan 10 with read only. Setelah dibuat view MView10 tersebut, sembarang operasi DML yang dilakukan pada view akan menimbulkan pesan kesalahan seperti pada contoh berikut. Misalnya kita melakukan delete from MView10 di mana employee number sama dengan 7782, maka akan muncul pesan kesalahan yaitu cannot delete from view without exactly 1K preserved table. Menghapus view. View dapat dihapus dengan menggunakan perintah drop view dan nama view. Contohnya, pada percobaan nomor 8, hapus view MView10, maka berikut ini adalah perintahnya, drop view MView10. Selanjutnya, kita memasuki latihan soal. Untuk soal yang pertama, buat view dengan nama employee view yang berisi nomor pegawai, nomor departemen yang berasal dari tabel pegawai. Ubah judul nama kolom nama pegawai menjadi pegawai. Dan untuk soal yang pertama ini, mari kita kerjakan pada SQL+. Untuk mengawali membuat view pada database Oracle, maka kita perlu melakukan settingan awal, yaitu dengan cara yang pertama, kita membuka command prompt. Selanjutnya, kita masuk ke SQL+, dan kita login sebagai sistem. Kita masukkan passwordnya ORCL. Setelah kita masuk dan terkoneksi ke database Oracle, maka kita ketikkan grant create view to HR dan Scott. Dan kita lihat hasilnya, maka akan muncul informasi bahwa grant telah berhasil dibuat. Selanjutnya, kita dapat menggunakan SQL Plus dengan membuka salah satu web browser. Selanjutnya, kita dapat login dengan menggunakan Scott. Kita masukkan password dan kita login. Selanjutnya, untuk menjawab soal yang pertama, kita akan membuat view dengan nama employee view dari tabel employee, maka kita mengetikkan perintah create view employee view as select employee number in name dengan nama alias pegawai sesuai yang diminta pada soal dan department number from employee. Dan selanjutnya kita lihat hasilnya, maka akan muncul pemberitahuan bahwa view telah berhasil dibuat. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 2, tampilkan view dari employee view dengan tampilan seperti berikut. Jadi terdapat employee number, pegawai, dan department number. Untuk menjawab soal yang nomor 2, yaitu kita menampilkan view dari employee view, maka kita mengetikkan perintah select bintang from employee view, dan kita lihat hasilnya. Berikut ini adalah hasil dari view yang telah kita buat, yaitu terdapat kolom employee number, pegawai, dan departemen number berdasarkan tabel employee. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 3,
Tampilkan nama view dan teksnya dari data dictionary user views. Dengan tampilan seperti berikut ini, terdapat view name dan teksnya. Dan untuk soal yang nomor 3, mari kita kerjakan pada workspace di ESQL+. Untuk menjawab soal yang nomor 3 dengan mengetikkan perintah select view name dan text from user views. Dan kita lihat hasilnya, maka akan muncul nama view-nya employee view dan teksnya select employee number in name dengan nama alias pegawai, department number from employee. Berikutnya, memasuki soal yang nomor 4, buat view dengan nama departemen 20 yang berisi nomor nama dan gaji dari pegawai yang bekerja di departemen 20. Berikan judul kolom employee ID, employee, dan departemen ID. Jangan perbolehkan pegawai untuk mendaftar kembali atau mengisi datanya lagi ke departemen yang lain melalui view. Dan untuk soal yang nomor 4 ini, mari kita kerjakan pada workspace di ESQL+. Dan untuk membuat view, kita ketikkan perintah create view dengan nama departemen 20 as select employee number dengan nama alias employee ID, in name dengan nama alias employee, dan salary dengan nama alias salary, department number dengan nama alias department ID from employee, di mana department number sama dengan 20 dan dilarang pegawai mengisikan kembali datanya, maka kita perlu menambahkan with read only. Dan kita lihat hasilnya, maka akan muncul pemberitahuan bahwa view telah berhasil dibuat. Untuk soal yang berikutnya, tampilkan struktur dari view departemen 20 yang kita kerjakan pada soal yang nomor 4 tadi dengan tampilan seperti berikut. Terdapat name dan nilai apakah null dan not null dan tipenya. Mari kita kerjakan pada workspace di ESQL+. Untuk menampilkan struktur dari view departemen 20, maka kita dengan mengetikkan perintah describe departemen 20. Dan kita lihat hasilnya, maka berikut ini adalah hasilnya. Akan muncul nama, null atau tidak, dan numbernya, tipenya. Terdapat number dan varchar. Selanjutnya, memasuki soal yang nomor 6, buat view salary view yang berisi nama pegawai, nama departemen, gaji dan grade dari gaji untuk semua pegawai. Beri judul pegawai, departemen, gaji, grade, dan selanjutnya tampilkan data pada salary view. Dengan tampilan seperti berikut, terdapat in-name, d-name, salary, dan grade. Selanjutnya, kita kerjakan untuk soal yang nomor 6 dan soal yang terakhir ini pada workspace di ESQL+. Untuk membuat view, pertama kita ketikkan perintah create view dengan nama salary view as select in-name dengan nama alias pegawai, d-name dengan nama alias
departemen, salary dengan nama alias gaji, dan selanjutnya grade. From, employee, sal grade, dan departemen, di mana employee dot department number sama dengan department dot department number, and sal between low sal and high sal pada tabel sal grid. Dan kita lihat hasilnya, maka akan muncul pemberitahuan bahwa view telah berhasil dibuat. Selanjutnya, kita akan menampilkan isi dari view salary view, maka dengan mengetikkan perintah select bintang from salary view, dan kita lihat hasilnya. Berikut ini adalah hasil dari view yang telah kita buat sebelumnya. Terdapat pegawai, departemen, gaji, dan grade. Sekian untuk pertemuan kali ini.